Saya awali dengan memperlihatkan Umbrella Corporation yang mengira bahwa mereka telah menahan infeksi T-virus. Namun mereka salah, karena hanya dalam 1 bulan virus itu menyebar ke seluruh dunia, yang tentu merubah manusia menjadi zombie raw-rawan dong. Masa jadi zomblo itu mas saya, weh. Hingga akhirnya miliaran zombie menguasai dunia setelah virus mematikan menginfeksi mereka. Akibat hal itu sungai, danau mengering, dan seluruh dataran pun menjadi gurun pasir. Slowly but surely, the earth began to wither and die. Scene ini sampai membuat saya dalam hati mengatakan, lah, karena di sebuah rumah besar, Alice terbangun di kamar mandi mewah dengan buligir, dan hanya ditutupin ahem dan eo-nya saja, tanpa mengingat siapa dia, di mana dia sekarang. Tadi, udah cebok belum ya? Weh. Setelah memakai pakaian merah, Alice menemukan sebuah foto hari pernikahannya dengan seorang pria yang kalian pasti sudah mengenalinya, bila terus mengikuti perjalanan Alice the Neng List ini. Bukan pintu keluar yang Alice tuju, melainkan pintu ruangan pertahanan laser. Dan ketika Alice menyentuh dinding, terlintas ingatan mengerikan tentang para agen yang mati dicincang-cincang laser. Pintu seketika tertutup dan laser muncul. Alice memegang atap untuk menghindarinya. Dan ketika laser menggandakan diri, Alice melompat dengan jurus bangkong ngajol, bukan ke sawah, tetapi ke ruang ventilasi. Alice kini berada di rumah sakit Kota Rakun. Dia berniat keluar sambil mendorong brangkar yang seketika terbelah oleh pertahanan pisau. Dan tiba-tiba muncul ranjau pelor yang menembak dada Alice hingga darah ngucur. Sebelum akhirnya dia tergeletak mati. 3 orang ber-APD putih muncul, yang salah satunya mengungkapkan diri, yaitu Dr. Ishak. Ternyata Alice yang mati ini merupakan kloningan hasil eksperimen dari Dr. Ishak, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk membuang mayat Alice ke atas. Dan Dr. Ishak sudah ke-86 kalinya gagal saat uji coba. Karena gila, terlihat banyaknya kloningan mayat Alice yang dibuang seperti sampah di parit atas fasilitas bawah tanah, yang dikamuflasekan menjadi pangkalan dikelilingi pagar untuk mencegah gerombolan zombie raw-rawan masuk ke sana. Manusia yang berhasil selamat bertahan hidup dengan cara terus berjalan, menggunakan kendaraan yang bisa mereka gunakan. Tapi naik ayam juga boleh kok. Mereka selalu mengetem atau istirahat isi bensin di kota kecil, dan menghindari kota-kota besar karena pasti zombie sedang dangdutan di sana. Seperti yang dilakukan mobil berjejer ini. Konvoi membawa kurang lebih 30 kepala yang berisikan Carlos, Mikey, LG, Sisagne, Cheese, Betty, Otto, Kimart, dan dipimpin oleh Claire. Namun di pikiran mereka bukan zombie yang mereka takutkan dan menjadi penyebab akhir dunia, melainkan tidak adanya rokok untuk ududan yang memberikan ketenangan untuk mereka. Got any smokes? No. How about alternate? Sorry to say, we out of that too. People, really is the end of the world. Jeng teteo, jeng teteo. Itulah intro dari jagoan kita Alice the Neng List, yang asli bukan kloningan, sedang mengendarai motor dan tidak ikut rombongan konvoi karena takut membahayakan orang-orang. Dan Alice berhenti di bangunan stasiun radio terbengkalai ketika mendengar suara orang meminta bantuan di radionya. Alice segera masuk ke dalam dengan posisi siaga memegang pistolnya, dan dia menemukan emak-emak sedang duduk sambil menggendong bayi. Namun ketika Alice pangku itu hanya boneka bayi, dan segera muncul beberapa manusia gembel menodongkan senjatanya ke Alice untuk menangkapnya, karena Alice akan dijadikan pemuas hasrat birahi burung beo mereka. Tetapi Alice tidak akan pasrah, memohon, "Jangan mas, jangan om, au," aja gitu dong.
Beberapa saat kemudian Ellis yang tangannya diborgol terbangun dari pingsannya di basement wilayah kandang anjing-anjing zombie milik manusia gembel yang ketawa ketiwi di atas atap basement yang bolong. Emak menjatuhkan kunci borgol dan memerintahkan gembel untuk melepaskan anjing-anjing zombie. Rupanya Ellis dijadikan sebagai tontonan hiburan mereka tanpa mengetahui siapa Ellis sebenarnya. Mati itu dua anjing dengan freestyle Ellis. Dia pun mengambil kunci dan melepaskan borgol di tangan. Sebelum akhirnya Ellis menggunakan kecerdasan bertarungnya untuk melawan zombie anjing lain. Dia mengikat semua anjing itu menggunakan kabel. Dan sesekali menyetrum anjing, nih enakan kayak ada manis-manisnya gitu loh. Sebelum akhirnya semua anjing terikat lilitan kabel di pilar yang tidak kuat oleh tarikan para anjing dan meruntuhkan bangunan atas hingga membuat sebuah jalan. Dan akhirnya saya bisa mengucapkan, para gembel bermain-main dengan orang yang suka main. Sementara itu di pangkalan fasilitas bawah tanah Umbrella sedang ada perkumpulan para dewan yang dipimpin oleh orang bernama Albert Wesker. Mereka tidak encerot atau muncul secara langsung, melainkan hanya sebagai hologram. Di sana mereka sedang mendengarkan Isaac presentasi penelitiannya, yaitu menggunakan darah Ellis untuk menjinakkan para zombie, supaya bisa dijadikan pekerja paksa tanpa upah, dan manusia bisa kembali ke permukaan. Wesker pun memerintahkan Isaac untuk fokus terus ke penelitiannya, karena dia meminta hasil laporan perkembangannya dalam seminggu. Continue with your research, Doctor. This meeting is adjourned. Sorry about this, Stevie. Setelah memanah zombie Steve hingga mati berdiri, Ellis mendekati pom mini yang bensinnya dah kosong. Sehingga Ellis masuk ke toko, siapa tahu ada drigen bensin 1-2 malah. Namun di sana dia mendengar suara di dalam lemari. Ketika dia membuka, harum, terdapat mayat busuk tergantung yang dikerumuni banyak lalat. Dan di bawahnya ada buku dan Ellis mengambilnya. Lalu melihat isiannya yang tergambar sebuah pulau Alaska dilingkarin spidol merah, juga terdapat tulisan isolated. Di tempat lain, konvoi melihat motel terbengkalai tengah gurun dari kejauhan, dan itu cocok sebagai tempat mereka ngarenghab. Namun karena takut ada zombayan, dikirimlah Carlos dan LG untuk memeriksa tempat itu. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka berpencar untuk memastikan motel aman. LG berjalan perlahan di koridor berniat masuk ke kamar, memegang senter dan bersiap dengan pistol emasnya. Belum juga hehehohnya reda, zombie wanita melompat ke arah LG untuk memeluk dan menggigit dadanya sebelum Carlos menembak zombie itu hingga mati. Setelah kondisi dipastikan aman gak ada zombayan, Claire dan rombongan mendekati motel. Lalu dia memerintahkan orang-orang mencari persediaan di wilayah motel. Sementara Betty merawat luka LG. Di sana Carlos pun pergi karena percakapan sudah mulai dari hati ke hati. LG menghayukan ajakan Betty yang memintanya makan malam di mobilnya. Namun dia masih menyembunyikan gegelan zombie di dadanya. Di fasilitas, Dr. Isaac menyuntikkan darah kloningan Ellis ke zombie untuk dilakukan uji coba. Hasilnya zombie itu menjadi pintar dari zombie biasa, dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan telepon juga kamera cekrek. Dua anak buahnya mengapresiasi Dr. Isaac karena mampu menjinakkan zombie yang sekarang mencoba mainan balok, tetapi ketika satu balok salah penempatan, zombie itu menjadi gila amukan hingga mampu melepaskan borgol di tangan dan lantas membunuh dua anak buah Dr. Isaac yang berhasil keluar dan mengunci pintu.
Di maghrib mau ke malam, kita kembali ke rombongan konvoi. Mereka hanya mendapatkan sedikit persediaan di motel. Otto memberitahu Claire bahwa ini adalah persediaan makanan terakhir para penyintas. Belum lagi Cheese yang mengabarkan bahwa truk pengangkut bensin isiannya semakin menipis. Betty dan LG berada satu mobil untuk makan malam bersama. Tiba-tiba datang badai, sehingga Claire memerintahkan para penyintas masuk ke bus. Sementara di tempat lain, Alice sedang membaca buku yang tadi dia temukan. Tertulis bahwa di Alaska tidak ada penularan T-virus, dan mereka terisolasi dengan loh jinawi. Dr. Isaac sedang mengecek kloningan 87 yang berada di dalam tabung air. Dan ketika kloningan 87 kelopak matanya bergerak, Alice yang sedang bobo bereaksi seakan mereka saling terhubung, yang membuat dia memimpikan kejadian mengerikan di masa lalunya. Dan tanpa sadar, Alice menggunakan kekuatan telekinesisnya. Batu dan motor melayang di udara. Dan ketika mereka bersamaan membuka mata, benda-benda yang tadi ngapung berjatuhan. Motornya pun rusak akibat benturan. Lalu kecerdasan buatan bernama White Queen mengabarkan kepada Dr. Isaac bahwa sensornya mendeteksi aktivitas psionik tinggi. Dan itu bukan dari kloningan ke-87, melainkan dari luar fasilitas. Centered on a desert location. Keesokan paginya, Kimat terbangunkan oleh suara kletak-kletak dari luar, yang pada saat diperiksa, dia dikejutkan oleh seekor gagak, yang tak hanya satu, melainkan ribuan mengelilingi mobil konvoi. Para burung gagak itu sudah menjadi zombie karena telah memakan daging mayat hidup. Claire memerintahkan konvoinya untuk menutup semua jendela mobil bersiap pergi dari sana. Dan tanpa sengaja, seorang anak di dalam bus menjatuhkan kaleng minuman yang membuat burung ngak-ngak itu pun mulai bereaksi terbang memutari mobil konvoi yang segera bergerak. Tetapi mobil ambulan yang ditumpakin LG dan Betty banyak terjebak di dalam pasir, dan mereka memutuskan untuk keluar untuk beralih ke mobil bus. Namun gagak zombie mengerubuni kaca depan bus hingga Otto yang mengemudikan menabrak tiang. Damn it! Mike and Carlos have to evac the bus. Claire dan yang lainnya melakukan pengevakuasian penyintas, dan sedih ada beberapa penyintas yang terserang burung zombie. Otto dan Betty menahan jendela dari para gagak yang mencoba masuk. Ketika semua penyintas sudah berada di mobil lain, kaca jendela pecah yang membuat Otto dicemil para gagak. Betty menutup pintu bus untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan teman-temannya. Carlos melihat ada wanita bersembunyi di bawah bus, sehingga dia menyelamatkannya. Tepat ketika seorang pria menggunakan pelontar api untuk menyerang para gagak, namun dia malah diserang jatuh hingga pelontar api itu tak terkendali menuju ke arah Carlos juga wanita. Namun api itu berhasil dihentikan oleh kekuatan telekinesis Alice yang muncul dan menyemburkan api itu ke ribuan gagak zombie untuk memusnahkan makhluk ngak-ngak itu. White Queen memberitahu Dr. Isaac bahwa sensornya mendeteksi kembali gelombang alfa dan beta. Kemungkinan itu dari Alice. Dr. Isaac segera menggunakan satelit untuk mencari lokasinya, dan dia terpukau nganga dengan perkembangan Alice yang sangat pesat. Shelter yang diberi tugas memantau kerjaan Dr. Isaac muncul untuk menegurnya, karena Isaac kumaha karep sorangan susah diatur, selalu naik ke permukaan tanpa izin, dan membahayakan pasukannya. Dr. Isaac segera memperlihatkan hasil eksperimen zombie pintarnya yang ternyata tidak diizinkan tetapi dijadikan sebagai tentara biologi, dan hal itu dikerjakannya tanpa sepengetahuan Albert Wesker. You've overstepped your mark. If you pick a side, be sure it's the right one. Setelah menguburkan orang-orang yang mati dengan layak, Alice segera memberitahu tim inti konvoi bahwa mereka harus mencoba pergi ke Alaska karena dari buku yang dia temuinya di sana tidak ada penularan dan diisolasi. Claire menolaknya karena mereka belum memastikan secara nyata apakah benar di sana masih ada orang yang selamat atau cuman bohongan dan juga terlalu berbahaya menuju ke Alaska. Carlos pun menyela omongan Claire, menegaskan bahwa para penyintas kini mulai menyerah untuk hidup tentunya, masa untuk mati, dan mereka membutuhkan harapan. Need some kind of hope.
Claire pun meminta penyintas membuat keputusan, apakah mau ke Alaska apa muter-muter sekitaran sini aja. Dan ternyata para penyintas memilih untuk menuju Alaska. Namun kini yang harus mereka pikirkan adalah persediaan makanan habis dan bensin palingan cuman cukup untuk jalan 160 km lagi. Mau tidak mau mereka harus mengisi ulang persediaan. Namun yang jadi masalahnya kota-kota kecil sudah dikeruk mereka semua. Mau tidak mau mereka harus menuju kota besar yaitu Las Vegas, meskipun di sana banyak zombie raw yang sedang dangdutan. Vegas is really bad. Sementara itu, Dr. Isaac meminta izin kepada Wesker untuk menangkap Alice yang kini perkembangannya telah mencapai 62% terkendali. Hal itu tidak bisa dilewatkan karena Isaac membutuhkan darah dan genetiknya untuk kelancaran penelitian. Namun Wesker tidak mengizinkannya karena dia tidak mau membahayakan timnya dan meminta Dr. Isaac untuk menunggu hingga Alice 100% dan itu adalah perintah. Tetapi si keras kepala Isaac tidak mengindahkan perintah Wesker dan malah memanipulasi perkataan Wesker yang dia rubah menjadi perintah kepada para agen di bawah komando Isaac untuk menangkap Neng Alice. Yang akhirnya ketika konvoi bergerak menuju Vegas, Dr. Sasak dan timnya pun terbang menggunakan heli membawa kontainer dan terus memantau Alice dan rombongan menggunakan satelit. Beberapa jam di perjalanan, Cheese menanyakan muka LG yang memucat. LG mengatakan dengan ngawadul alias bohong bahwa dia alergi terhadap kacang, padahal dia sudah digegel zombie perempuan. Hingga akhirnya mereka sampai di kota Vegas yang bukan lagi kota hiburan, tempat micen duit, karena kini kota itu telah ditelan gurun pasir dan zombie-zombie yang dangdutan sudah tidak ada di sana. Mereka sudah ditambulin alias dimakan gak pakai nasi oleh para gagak. Those birds must have moved through the city block by block. Konvoi itu berhenti ketika mereka melihat kontainer. Claire memerintahkan mereka turun dan menderek kontainer yang menghalangi jalan, dan dia meminta Cheese naik ke replika menara Eiffel untuk mengawasi mereka. Alice berjalan ke arah kontainer dan ketika telinganya dideketin, dia mendengar suara raw-rawan, lalu memerintahkan semuanya mundur. Pintu kontainer pun terbuka dan keluarlah isiannya, yaitu gerombolan zombie pintar yang langsung menyerang mereka. Kmart ketakutan hingga pengen pipis dicangcut, dan dia berlari masuk ke dalam mobil yang terdapat LG, sementara yang lain berjibaku melawan zombie pintar untuk melindungi para penyintas. Just get to the back and stay quiet. Go, now, go! Alice membasmi para zombie pintar yang mengejar penyintas ke sebuah reruntuhan, dan melalui matanya Dr. Isaac melihat kemampuan bertarung Alice yang sangat mengesankan dan memerintahkan agen untuk mematiinnya menggunakan satelit agar mudah menangkap Alice yang segera terdiam bak patung. Cheese menembak zombie yang sedang mencoba menangkap wanita ketika menaiki menara, dan tanpa sepenglihatannya zombie pintar memeluknya dari belakang. Zombie lain juga ikut-ikutan memeluk dan menggigit Cheese hingga dia memilih bundir terjun ke bawah. Sementara zombie pintar lainnya mengurung Mikey di mobilnya. Claire sempat menolongnya dengan menembak beberapa zombie, namun karena terlalu banyak itu percuma saja. Dan Mikey pun harus dicemil-cemil zombie pintar. LG seketika berubah menjadi zombie dan menyerang Kmart. Namun Carlos muncul menarik LG dengan tangannya yang segera digigit oleh LG, sebelum akhirnya mengeluarkannya dan menembaknya. Fighting the conditioner. Mendengar dan merasakan jeritan juga kematian CS-CS-nya, Alice berusaha melawan program dan mampu meretas sistem, bahkan menghancurkan chip yang berada di satelit, hingga komputer itu konslet kesemutan dan Alice dapat mengontrol kembali tubuhnya. Dari sambungan itu jugalah dia mengetahui keberadaan barudak Umbrella. Dengan sering 2 amok hukri alias goloknya, dia membunuh zombie pintar lalu berlari menuju lokasi.
Ketika sistem menyala kembali, Alice sudah berada tepat di tenda mereka dan membunuh semua agen dengan pistolnya. Dr. Isaac berhasil melarikan diri, namun dia tergigit oleh zombie pintar sebelum akhirnya naik ke helikopter dan terbang kembali ke fasilitas. Sebenarnya Alice bisa saja menembak heli itu, namun dia tidak melakukannya karena helicopter itu akan digunakan sebagai transportasi menuju ke Alaska. Di fasilitas, Salter menemui Dr. Isaac yang sedang menyuntikkan beberapa T-virus ke tangannya. Salter yang melihat itu mengatakan bahwa Isaac telah lepas kendali dan Umbrella tidak membutuhkannya lagi. Salter menembak Dr. Isaac, namun ketika Salter berbalik, Dr. Isaac pun bangkit lagi dan sudah bermutasi membunuh Salter juga seluruh agen yang berada di fasilitas. Di atas, Alice and teman-teman sudah sampai di pangkalan yang dikelilingi gerombolan zombie. Alice memerintahkan Carlos untuk tahan sebentar lagi ya. Di sana pasti ada antivirus. Tetapi Carlos menyadari bahwa dia sudah tidak bisa tertolong. Dan juga Carlos mempunyai rencana. Mereka segera bergerak ke pangkalan menggunakan mobil. Alice, Kimart, dan Claire membawa para penyintas di belakang, sementara Carlos membawa truk tangki BBM, bensin, yang segera dia tubrukkan ke barudak zombie. Namun truk Carlos jatuh miring dan di sana Carlos menemukan lintingan rokok yang disembunyikan LG dan mengatainya licik maneh LG Sagne. Zombie berhasil membuka pintu jendela mobil sehingga Carlos segera mengambil korek dan menyalakan sebungkus peledak juga rokoknya. Menikmati momen enakeun di dunia sebelum mati meledak duar menghempaskan zombie raw dan menghancurkan pagar untuk membuat jalan bagi teman-temannya masuk ke pangkalan. Alice, Kimart, Claire segera membawa penyintas tersisa masuk ke dalam helikopter dan setelah mereka naik, Alice memberikan bukunya dan memilih untuk tinggal. Ketika helikopter itu sudah terbang menjauh, Alice melihat mayat kloningannya yang ditumpukin seperti sampah di parit, membuat hatinya merasa sakit hingga menitihkan air mata dan segera masuk ke dalam fasilitas untuk balas dendam. Di sana Alice menemukan fasilitas itu kosong melompong, tidak ada manusianya. Banyak darah manusia uprat-apret di sana. Alice mengikuti darah di lantai yang memandunya ke ruangan dan White Queen, adik dari Red Queen, pun encerot di belakangnya. I knew your sister. She was a homicidal bitch. White Queen menjelaskan bahwa fasilitas ini telah hancur oleh Dr. Isaac yang bermutasi menjadi monster bernama Tiran karena dia digigit oleh zombie yang tercipta dari darah Alice dan mengikat dengan T-virus. Namun berita besarnya, fasilitas tersebut memiliki sesuatu yang dibutuhkan Alice untuk mengakhiri kiamat zombie. Namun ada masalah kecil yang harus diselesaikan, yaitu monster Tiran yang dikurung oleh White Queen di laboratorium. Alice berjalan sambil bersiaga menggunakan senjatanya. Dia menemukan beberapa mayat ilmuwan yang tertusuk ngapung seperti sate dan juga menemukan kloningannya di dalam sebuah gelembung bulat berisi air. Dan tiba-tiba Isaac the Tiran muncul menyerang Alice sampai terhempas ke gelembung air menyebabkan kloningannya terbangun. Dan Alice melakukan serangan balik dengan amok kukrinya menyebabkan pundak Tiran terluka dan melarikan diri. Bersama dengan gelembung yang hancur mengeluarkan kloningan Alice, Tiran menyembuhkan dirinya dengan kemampuan regenerasinya. Setelah Alice menutupi kloningannya yang dianggap mati dengan jaket, dia berjalan masuk ke dalam replika ruangan rumah besar kota Raccoon yang sama persis. Foto pernikahan dia juga persis terpajang di sana. Dan tiba-tiba Tiran menyerang dari belakang yang untungnya Alice memiliki refleks edan. Pertarungan pun dimulai. Alice berhasil menghindari serangan Tiran dan mampu mengkadek dada dan punggung Tiran sebelum akhirnya dia dihempaskan dan goloknya tertancap di lantai. Tiran segera menggunakan cakar organiknya untuk mencekik Alice yang segera menginjak papan dan melontarkan goloknya, dan dia gunakan untuk memotong cakar Tiran. Ketika Tiran berniat menyerang lagi menggunakan cakarnya, Alice menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menghentikannya, lalu mendorong Tiran hingga terhempas menghancurkan dinding.
Kekuatan itu membuat Alice ngeringkuk pusing, sementara Tyran kembali lagi dan segera menggunakan kekuatan telekinesis yang jauh lebih kuat dengan hebosannya, hingga Alice terpental masuk ke dalam replika ruangan sistem pertahanan laser, yang seketika cloningannya terbangun. Alice berdiri dan mencoba melawan dengan tangan kosong, namun Tyran mengatakan bahwa dia adalah masa depan, yang mana saat Tyran berniat membunuh Alice dengan colokan cakarnya, Alice tertawa hahaha dan membalas perkataannya bahwa dia hanyalah sampah. Seketika sistem laser kotak-kotak muncul dan mencincang tubuh Tyran, dan segera lenyap ketika hampir mengenai Alice karena berhasil dimatikan tepat waktu oleh cloningannya. Yeah, you're the future, all right. Beberapa jam kemudian di fasilitas bawah tanah kota Tokyo, Wesker sedang berkumpul dengan Dewan, dan mereka tidak bisa menghubungi fasilitas di Amrik. Tidak mau ambil pusing, Wesker akan memindahkan seluruh datanya ke fasilitas ini, agar penelitiannya bisa diawasi sendiri, dan dia ingin hasilnya 1 bulan dari sekarang. Tiba-tiba Alice muncul sebagai hologram memberitahu Wesker, "Ente gak usah nunggu sampai 1 bulan, kelamaan rambut pikok, karena aku dan Neng Alice akan mendatangi dengan membawa teman-temanku." Dan di ruangan memperlihatkan banyak sekali cloningan Alice di dalam gelembung air. Para cloningan pun terbangun semuanya, dan film pun beresan.